Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Aristo di channel ini. Nah, pada video kali ini saya pengen membahas mengenai cara setting kamera yang biasa saya gunakan atau saya pakai untuk motret di studio foto. Nah, sebelumnya buat kalian yang baru nemu video ini atau belum kenal saya adalah seorang bisa dibilang tukang foto yang sudah berkecimpung selama 3 tahun di dunia perfotoan, khususnya dunia studio foto. Dan di video kali ini saya pengen sharing pengalaman saya kepada kalian semua mengenai settingan yang biasa saya gunakan untuk motret di studio foto. Nah, untuk hasil foto saya di studio foto sendiri bisa kalian lihat di Instagram saya. Saya sebenarnya punya 2 Instagram. Yang pertama itu @aristofotografi, itu untuk hasil foto outdoor ya, seperti foto wedding, pre-wedding, dan juga engagement atau tunangan dan lain-lainnya. Nah, untuk Instagram yang kedua itu namanya @aristostudiofoto. Nah, di situ adalah tempat saya mengupload semua hasil foto-foto saya di studio milik saya ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana hasilnya dari foto saya di studio itu, silakan kalian cek aja di Instagram @aristostudiofoto. Nah, sebelum lebih jauh lagi, buat kalian yang baru nemu video ini, di sini di channel ini saya sering membahas mengenai dunia perkameraan, khususnya itu dunia studio foto. Jadi buat kalian yang tertarik dengan konten-konten mengenai studio foto, silakan subscribe channel ini dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian semua itu dapat notifikasi atau pemberitahuan pas saya upload video-video terbaru di channel ini mengenai dunia fotografi. Nah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, sebenarnya untuk settingan di studio foto sendiri itu nggak ada aturan resminya atau nggak ada aturan bakunya. Jadi untuk settingan yang biasa saya pakai juga berbeda-beda dan juga berubah-ubah sesuai dengan konsep foto yang saya inginkan. Seperti contohnya itu kalau misalnya saya pengen bikin foto yang agak blur nih. Nah, nanti untuk settingannya sendiri akan berbeda dengan kalau saya misalnya itu pengen bikin foto yang tajam keseluruhan. Jadi intinya nggak ada aturan baku mengenai settingan kamera di studio foto. Nah, yang pertama yang perlu kalian perhatikan dalam men-setting kamera untuk studio foto sendiri, yang pertama adalah aperture. Nah, untuk aperture sendiri itu juga nggak ada aturan pastinya. Itu tergantung konsep yang ingin kalian kalian sajikan kepada pelanggan kalian sendiri tentunya. Nah, kalau misalnya kalian pengen bikin foto yang bokeh di dalam studio, ya kalian harus pakai aperture yang angkanya kecil, misalnya f1,8 atau f2,8. Nah, itu juga tergantung dengan lensa yang kalian gunakan. Kalau misalnya kalian menggunakan lensa 50 mm, kalian bisa memakai f1,8. Tapi kalau misalnya kalian pakai lensa kit biasa, itu mentok kalau nggak salah kalian cuma bisa pakai f3,5. Tapi ya itu juga tergantung dengan lensa dan juga kamera yang kalian gunakan juga. Nah, misalnya kalian pengen bikin foto yang tajam keseluruhan, kalian juga harus mengatur aperture-nya itu di angka yang agak gede ya. Nah, saya sendiri kalau misalnya saya pengen bikin hasil foto yang tajam keseluruhan, biasanya itu saya pakai aperture itu di angka 7,1 ke atas. Jadi untuk hasilnya sendiri nanti akan tajam keseluruhan, mulai dari modelnya sendiri dan juga background ataupun foregroundnya. Jadi untuk angka aperture sendiri itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian ingin foto yang ada efek blurnya atau bokeh, atau kalian pengen bikin foto yang tajam keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah ISO. Untuk pengaturan ISO sendiri juga sama, nggak ada aturan bakunya. Tapi kalau yang saya pegang sampai saat ini, untuk ISO itu saya usahakan sekecil mungkin angkanya. Karena kalau semakin tinggi ISO yang kalian gunakan, maka akan semakin banyak noise yang muncul di hasil foto kalian. Apalagi kalau kalian masih menggunakan kamera APS-C, karena untuk kamera APS-C sendiri itu untuk noise-nya itu akan lebih banyak jika dibandingkan dengan kamera full frame. Jadi kalau bisa itu gunakan ISO serendah mungkin. Tapi kalau misalnya nggak bisa dan terpaksa harus dinaikin, ya biasanya saya maksimal itu menggunakan ISO itu pada angka 800. Dan kalau misalnya udah mentok 800 juga masih gelap, biasanya saya menggunakan lighting tambahan seperti flash dan juga lampu studio. Jadi untuk pengaturan ISO sendiri diusahakan sekecil mungkin. Dan kalaupun maksimalnya itu kalau saya pribadi itu di angka 800. Tapi kalau misalnya itu ya tergantung dengan kamera yang kalian gunakan juga. Kalau kalian menggunakan kamera full frame, mungkin di angka 1000 ke atas itu masih baik dan noise-nya itu juga masih sedikit. Jadi ya itu tergantung dengan kamera kalian juga.
Nah, selanjutnya adalah shutter speed. Untuk shutter speed sendiri, untuk saya pribadi biasanya itu menggunakan di angka 1/125. Nah, untuk shutter speed sendiri itu menyesuaikan juga dengan dengan pengaturan lainnya. Soalnya untuk untuk ketiga pengaturan ini, untuk aperture, ISO dan juga shutter speed itu saling ketergantungan. Jadi kita juga harus bisa menguasai tiga elemen ini. Nah, untuk shutter speed sendiri itu kalau misalnya kita menggunakan angka yang kecil, misalnya 1 per di bawah 125 ya, misalnya seperti 1/4 atau 1/40, itu biasanya tuh kita akan mendapatkan efek getaran yang terasa. Jadi untuk hasil fotonya itu akan kurang tajam. Apalagi kalau misalnya kamera kalian dan juga lensa kalian itu belum ada image stabilizernya. Jadi untuk meminimalisir goyangan pada kamera, kita harus menggunakan angka shutter speed yang cukup tinggi. Tapi juga jangan terlalu tinggi, karena untuk foto studio sendiri biasanya untuk saya pribadi itu menggunakan bantuan lampu studio. Dan lampu studio yang saya gunakan belum memiliki fitur HSS. Jadi untuk shutter speednya sendiri paling mentok di angka 1/200. Jadi kalau misalnya saya menggunakan shutter speed lebih dari 1/200, itu untuk untuk jepretan flashnya itu tidak bisa mengimbangi dari jepretan kamera, sehingga untuk hasil fotonya sendiri akan gelap sebagian. Jadi untuk settingan shutter speed sendiri biasanya saya memakai di angka 1/125. Nah, selanjutnya adalah settingan lighting. Nah, untuk di studio sendiri kita tidak bisa lepas dari lighting tambahan seperti flash dan juga lighting studio khusus yang powernya itu biasanya itu dari colokan ya. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus di dalam studio, kita juga harus menggunakan lighting tambahan, karena ya di dalam studio kan biasanya gelap. Jadi cahaya alami, cahaya ilahi dari luar itu nggak bisa masuk. Tapi ya mungkin ada beberapa konsep studio juga yang memiliki jendela agak gede sehingga cahaya alami, cahaya natural dari luar itu bisa masuk. Tapi tetap biasanya untuk lighting tambahan itu adalah alat yang wajib kalian gunakan untuk memotret di dalam studio agar foto yang kalian hasilkan itu bagus. Nah, untuk settingan lighting sendiri itu juga nggak ada aturan bakunya. Itu juga tergantung dengan konsep foto yang ingin kalian hasilkan. Jadi untuk powernya sendiri, untuk penempatan lighting dan juga jarak dengan modelnya itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan atau sebuah konsep yang ingin kalian hasilkan dari sebuah foto itu. Jadi ya nggak ada aturan pastinya. Tapi untuk saya pribadi biasanya saya cuma menggunakan satu lighting dan itu saya bouncing ke atas dengan power yang agak gede sehingga cahayanya itu merata. Karena di studio saya sendiri itu nggak ada jendelanya, jadi cahaya dari luar nggak bisa masuk. Jadi saya hanya bisa mengandalkan cahaya dari lighting tambahan. Tapi saya juga nggak selalu memakai satu lighting yang dibouncing ke atas ya. Saya kadang juga bisa memakai 2 lighting, 3 lighting, dan pokoknya itu semua itu tergantung konsep foto yang ingin saya hasilkan sendiri. Jadi ya kembali lagi, tidak ada aturan yang resmi atau yang baku mengenai posisi lighting atau settingan lighting yang kalian harus gunakan untuk memotret di dalam studio foto. Dan ya, sekarang kita masuk ke kesimpulannya mengenai settingan kamera yang biasa saya gunakan untuk memotret di dalam studio foto. Nah, untuk foto biasa, settingan yang saya pakai itu biasanya itu di angka aperture-nya itu di angka f7,1, terus untuk shutter speed-nya itu di angka 1/125, untuk ISO-nya biasanya itu saya menggunakan angka 500. Karena untuk angka di bawah 500 sendiri biasanya untuk cahayanya itu agak gelap. Jadi ya saya menggunakan angka ISO 500, tapi itu masih dalam jarak toleransi untuk saya pribadi. Dan untuk lighting tambahannya sendiri saya biasanya menggunakan satu lampu studio saja yang saya bouncing ke atap. Tapi untuk hasil yang lebih maksimal lagi, usahakan atap kalian itu juga dicat warna putih atau enggak ya, pokoknya atap kalian putih sehingga cahaya yang dihasilkan itu menyebar dan juga merata. Nah guys, begitu aja sharing saya pada kesempatan kali ini mengenai cara settingan kamera yang biasa saya gunakan untuk memotret di studio. Nah, untuk hasilnya sendiri silahkan kalian cek aja di Instagram saya pribadi yang uploadnya itu khusus untuk studio, yaitu @aristostudiofoto. Silahkan follow juga, dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya silahkan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan ya, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.